Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Perusahaan gas negara telah memeriksa bangunan bekas rumah makan dan hotel di Jalan Sisingamaraja, Kota Medan, di mana terjadinya ledakan pipa gas. Ratusan guru honorer yang tidak lulus menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Mandailing Natal kembali menggelar demo dan mengepung rumah dinas bupati. 9 orang pemuda yang merupakan geng motor sadis di Kota Medan dibekuk Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan. Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan membekuk 9 orang pemuda yang merupakan geng motor sadis di Kota Medan. Para pelaku ditangkap saat tengah tertidur di bangunan bekas posko di kawasan industri modern Medan 3, Kecamatan Medan Labuan. Petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Pelabuhan Belawan menangkap 9 orang pemuda berusia 20 tahunan pada Sabtu lalu. Mereka ditangkap di sebuah bangunan bekas posko pabrik di kawasan industri modern Medan 3, Kecamatan Medan Labuan, Kota Medan. Para pelaku yang tengah tertidur di dalam bekas bangunan posko terkejut saat akan diciduk petugas. Ini ganja. Geledah bang, habis. Saat digeledah, petugas juga menemukan sejumlah paket narkoba, jenis sabu-sabu dan ganja dari dalam saku celana pelaku. Selain itu, petugas juga menemukan sejumlah senjata tajam berupa pedang samurai hingga gergaji es balok. Penangkapan ini berawal adanya laporan tawuran antar pemuda di Kota Medan. Namun setelah diselidiki, ternyata para pelaku merupakan kawanan geng motor. Ini dijadikan markas oleh 9 orang yang kita amankan. Dan mereka ini adalah pelaku curas, curat, dan curanmor. Pengungkapan ini berawal dari adanya laporan masyarakat terkait dengan pelaku tawuran melalui jaringan 110 yang diterima oleh Polres Belawan yang kemudian ditindaklanjuti oleh tim Opsnal Jatanras Polres Belawan bersama teman-teman dari Sabara. Seluruh pelaku beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Pelabuhan Belawan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. 10 makam di pemakaman umum Kota Binjai dibongkar orang tak dikenal dan diambil besinya. Parahnya lagi, seluruh bagian makam dihancurkan hingga rata dengan tanah. Sebanyak 10 makam di pemakaman umum di Kelurahan Mencirim, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai dibongkar orang tidak dikenal dan viral di media sosial. Peristiwa hancurnya 10 makam tersebut diketahui pada Sabtu pekan lalu saat ada pemakaman warga yang meninggal. Warga lantas berkeliling makam dan melihat banyak makam yang hancur dan besinya raib dicuri. Warga kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke kepolisian, namun hingga hari ini belum ada keluarga yang datang untuk memperbaiki makam. Pas meninggal, ada orang meninggal. Ada meninggal, terus? Sabtu ketahuannya. Terus waktu orang meninggal lihat banyak yang dihancurin gitu. Banyak yang dicuri. Jadi saya kan di sana lagi nimbun. Nimbun saya dipanggil kemari. Saya tahu ini ada hancur semua. Kalau tapi saya nggak tahu ya kan, saya hanya bersihkan, saya nggak menjaga kuburan ini ya kan. Oh, Bapak cuma tugas bersihkan saja. Bersihkan, karena yang jaga ini kan lapang, nggak ada rumah sini, jadi yang pinggir kampung, jadi saya menjaga. Warga berharap polisi segera menangkap pelaku pencurian besi makam. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Binjai. Seorang sopir di Kabupaten Serdang Bedagai ditangkap Satreskrim Polres Tebing Tinggi karena nekat mencabuli anak tirinya yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Perbuatan bejat itu dilakukan sebanyak 2 kali saat ibu korban tidak berada di rumah. Tersangka DP, 32 tahun, warga Kabupaten Serdang Bedagai digiring petugas ke ruang pemeriksaan. Petugas Satreskrim Polres Tebing Tinggi menangkapnya dengan tuduhan melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Korban tidak lain ialah anak tiri tersangka. Kasus ini terungkap saat anak tiri tersangka mengaku kepada ibunya takut terhadap ayah tirinya. 2 kali melakukan perbuatan cabul terhadap anak tirinya
dan hal tersebut dilaporkan oleh korban kepada ibunya sehingga ibunya merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tebing Tinggi. Tersangka terancam hukuman penjara 20 tahun karena mencabuli anak di bawah umur. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Tebing Tinggi. Pesta demokrasi semakin dekat. Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai mengebut pelipatan surat suara dengan dibantu 200 warga. Sementara hingga saat ini terdapat 2 kertas suara yang robek. Pelipatan surat suara pemilu 2024 oleh KPU Kota Binjai dilakukan di 2 lokasi, yakni di Aula Kantor KPU Kota Binjai dan Aula Kantor Kementerian Agama Kota Binjai. Sebanyak 220.651 surat suara DPR RI dilipat oleh petugas pelipatan dari KPU, dibantu oleh warga sebanyak 200 orang. Untuk honor pekerja, mereka dibayar sebesar Rp350 per lembar untuk surat suara DPR RI, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, dan DPD. Sedangkan untuk surat suara presiden dan wakil presiden dibayar sebesar Rp250 per lembarnya. Ini pelipatan surat suara itu untuk Kota Binjai sudah kita lakukan bersama-sama dengan jumlah petugas pelipat suara itu 200 orang ditambah dengan pengawas. Kemudian yang kita lipat hari ini itu adalah surat suara DPR RI. DPR RI itu berjumlah 220.651 surat suara ditambah dengan surat PSU. Hingga saat ini baru terdapat 2 kertas suara yang robek. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Langkat. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Batubara memutuskan untuk menghentikan kasus video rekaman suara Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Batubara yang berisikan narasi dukungan kepada pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 2 serta sokongan dana desa. Ketua Bawaslu Batubara M. Amin Lubis menyatakan telah mengambil sampel suara 4 orang Forkompimda, yakni Kapolres, Dandim, dan Kajari yang tercantum dalam video. Hasilnya tidak ditemukan unsur pelanggaran. Dari pengambilan sampel suara dinyatakan tidak ditemukan kemiripan suara. Penghentian kasus ini diputuskan atas timbulnya keresahan di kalangan masyarakat serta tidak ditemukannya unsur pelanggaran dan pidana pemilu. Kami Bawaslu Kabupaten dari penggalian dan pendalaman persoalan ini, apa yang kami putuskan di dalam rapat pleno kami tidak menemukan dugaan pelanggaran pemilu. Jadi keputusannya Bawaslu Kabupaten Batubara tidak menemukan dugaan pelanggaran pemilu terkait itu. Informasi tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Priscilia Claudia berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.